Oke, sekarang kita lagi mengendarai mobil manual di dalam tol. Jadi buat teman-teman yang baru bisa bawa mobil ya, pengen coba-coba masuk tol, saran saya harus ada pendamping atau instruktur ya. Di tol ini nggak semudah yang kalian kira. Kita jarak lurus, nggak belok-belok, nggak keluar garis ini tuh susah. Jarak kecepatan tinggi tuh. Jadi kita benar-benar nggak bisa geleang-geleong di tol. Memang kosong, tapi kita memang lihat mobil-mobil kan semua stabil semua tuh. Mereka nggak geleang-geleong. Nah itu harus ber-PR juga tuh, ya kan? Kita pastikan kita harus bisa menguasai dasar, harus bisa lancar di jalan raya ya. Catatan lancar di jalan umum. Kalau kita udah lancar di jalan umum, insya Allah di tol aman, gitu. Kalau di jalan umum belum lancar, kita di tol rada-rada ngeri, gitu. Terus kita pakai gigi berapa nih di tol nyalip-nyalip? Di tol itu kan kecepatan tinggi, kita nggak perlu oper gigi 4 atau 3, cukup di standby di 5 aja. Karena di 5 pun sekarang saya lagi jalan 480 tuh ya. RPM-nya di 3000 ya Bang ya? Di 3 kan. Nah, 80 aja udah 3000. Jadi kita kalau mau nyalip kayak gini, kayak orang-orang itu mereka nggak oper gigi. Mereka tetap gas-gas aja ditambahin gitu. Kalau manual nggak perlu oper gigi, tetap standby di gigi 5. Matic pun sama, nggak perlu oper gigi, dia tetap standby di D. Bukan pindah gigi ke gigi rendah ke S ya. Kenapa saya bilang? Karena emang kecepatan tinggi kita coel aja gigi 5 tenaganya kenceng. Di D kecepatan tinggi di coel juga sama, tenaganya enak gitu loh. Kalau kita oper gigi mau nyalip lagi keadaan kenceng, dia punya engine brake, bahaya kita bisa seng gitu, bisa kaget mobil ya di aspal gitu, bahaya ya. Terus setiap pindah-pindah jalur ini kayak gini nih si abang ya, pakai sen, lihat spion, belakang aman, kita pindah jalur. Setirnya tuh jangan jauh banget ya, kalau jauh dia malah belok, gunting, dikit banget setirnya kalau mau jalur, pindah jalur. Sen kanan, pindah jalur, dikit, baru dia belok. Pastikan semua belakang aman. Kalau dilihat spion orang tuh nyalain lampu tembak, misalkan kita mau ke kanan, orang itu nyalain lampu tembak, berarti dia lagi kencang ya. Kalau di spion itu kita ngelihatnya nggak sesuai dengan kecepatan mereka. Spion kelihatannya bawahnya lambat aja, padahal mereka lagi kencang. Jadi kalau orang pakai lampu tembak itu kita jangan ke kanan dulu aja, kita tahan dulu sampai benar-benar sepi. Terus kalau lagi hujan hati-hati, ada genangan air ya. Genangan di tol ini pasti ada genangan air. Tapi rata-rata kalau lagi hujan itu, di tol orang-orang pada pelan-pelan. Sering kita temuin kejadian kecelakaan di tol pas lagi hujan tuh karena seperti itu sih kalau menurut saya. Dia kenceng, ada genangan air, dibabat, setir itu udah pasti kabur. Bahaya banget itu ya. Nah, bahu jalan itu buat untuk berhenti darurat. Bukan untuk nyalip kayak tadi tuh mobil hitam itu ya. Yang pertama itu bahu jalan untuk darurat seperti ban pecah, mobil mogok, kita di kiri, kita jangan nyalip ke kiri ya, berbahaya. Kalau kita nyalip ke kiri, nanti kalau ada mobil mogok di depannya malam-malam nggak kelihatan, bahaya. Terus maksimal kecepatan di tol itu 100, minimumnya itu 60, ya kan? 60 pakai di sini boleh. Ya di sini 80 sedang. Yang paling kanan itu mendahului, bukan untuk stay. Kalau kita udah ke kanan, udah nyalip orang, kita balik lagi ke sini. Soalnya kenapa? Kalau kita standby di kanan, ban pecah, mobil trouble di kanan, ke kirinya itu jauh. Kita mau ke bahu jalannya itu jauh, bahaya banget. Jadi kita lebih enak, nyaman itu memang kanan mendahului, kita balik lagi standby di tengah atau di samping. Oke, tetap safety teman, tetap safety ya kawan-kawan. Sebelum kalian masuk tol, kalian cek ban kalian ya, cek kondisi mobil agar tidak trouble. Kalau udah di tol di trouble agak repot juga. Semoga bermanfaat.